Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan tidak terlepas lagi apa yang kita harapkan untuk hari esok, semoga lebih baik dibanding hari-hari ini. Nah, kali ini teman-teman, kemarin kita di video sebelumnya sudah membahas masalah tentang dasar-dasar atau teknik budidaya ikan ya. Di kemarin itu kita mempelajari ataupun berbagi tentang masalah teknik budidaya ikan lele. Nah, sekarang kita lari dalam perawatan ya teman-teman. Artinya dalam perawatan ini ya termasuk di dalamnya penggantian air, pemberian pakan yang tepat, dan kapan waktu penggantian air atau pengurasan air ya teman-teman. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara tentang budidaya ikan lele, ya kemarin saya sudah jelaskan, yang lebih utama itu adalah airnya dulu yang kita budidayakan. Karena apa? Ya karena merujuk pada suatu lingkungan teman-teman. Karena si ikan ini kan lingkungannya di air. Nah jadi air inilah yang menjadi satu faktor yang mendorong pertumbuhan ikan, baik itu lebih cepat perkembangan ataupun lambat pertumbuhan. Nah teman-teman, pada saat kita sudah menebar bibit, kemarin saya sudah jelaskan, ikan terlebih dahulu dipuasakan. Nah, setelah puasa selama 24 jam. Setelah kita sudah memberikan memuasakan ikan, berarti di siklus di penebaran bibit itu di 24 jamnya itu disitulah kita memberikan pakan lagi. Artinya begini teman-teman. Misalkan kalau kita tebar bibit ikan di jam 8, berarti besok jam 8 malam kita harus kasih ikan makan. Nah setelah kita kasih makan, mungkin teman-teman ya, ataupun pengalaman saya tidak memberikan makan ikan terlalu kenyang, ala kadarnya lah. Nah setelah kita pemberian pakan, kita harus mengatur jadwal siklus pemberian pakan terhadap ikan. Ini kembali lagi kepada saya teman-teman. Saya terbiasa dalam pemberian pakan itu di jam 4 pagi. Dari jam 4 pagi ke jam 10. Dari jam 10 ke jam 3. Dari jam 3 ke jam 8. Dari jam 8 ke jam 11. Siklus teman-teman. Terus. Jadi dengan 5 kali pemberian pakan, tetapi dengan secukupnya. Karena begini teman-teman, yang namanya ikan, tidak mungkin semua bibit ikan itu rata. Tidak bisa kita jamin ikan itu semua sehat yang ada di dalam kolam. Contohnya ada ikan yang lincah, ada ikan yang lambat. Nah makannya ini berebut. Nah, kenapa harus dengan siklus yang 5 kali? Terkadang begini teman-teman, ada satu ekor ikan yang belum makan juga, artinya dia belum kenyang. Nah, kemungkinan teman-teman ikan yang lainnya sudah pada kenyang. Nah, makanya saya ambil kesimpulan, di dalam 24 jam itu saya memberikan pakan selama 5 kali. Nah, setelah pemberian pakan, setiap harinya saya harus mengurangi air. Karena apa? Alasan saya untuk mengurangi air adalah untuk membuang amoniak yang ada di dalam kolam. Nah, amoniak ini berbahaya, bahkan bisa membunuh ikan. Karena amoniak ini satuannya NH4 ya teman-teman, gas racun. Logikanya ikan makan di dalam kolam,
terus buang kotoran juga di dalam kolam. Bayangkan teman-teman, kalau satu ikan ya buang kotoran 1 titik misalkan kali 1000 ikan, berarti 1000 titik. Inilah yang akan bercampur dengan ikan. Nah, caranya ya begitu. Kita harus membuang sebagian air kolam di setiap hari. Iklan teman-teman. Nah, jadi setelah pembuangan air itu otomatis amoniak yang ada di dasar kolam akan ikut keluar dan terbuang. Nah, dengan cara seperti inilah yang setiap hari kita lakukan. Membuang air itu tidak harus banyak, teman-teman. Ya mungkin bisa dari ukuran kolam bisa 5 cm ataupun 10 cm ya. Itu sudah biasa. Karena di dalam kolam itu ya itu tadi, kalau kolam kita ukurannya semacam 2x5 mungkin lebih banyak teman-teman yang harus kita buang. Karena kolam yang saya punya itu adalah bekas bahan kimia ya. Itu ukurannya 1x1, paling sekitar 5 cm atau 10 cm saya buang setiap hari. Nah, ada juga yang menggunakan sistem ras. Dalam menggunakan sistem ras ini, air itu disiklus, disirkulasi. Nah, nanti disirkulasi itu ada filter. Nah, dari filter itu nanti dia akan beralih ke filter kedua, filter mekanis, biologis, dan sampai septeng ya. Air yang terakhir yang sudah bersih. Nah, ini sebenarnya untuk penggunaan airnya lebih irit dibanding dengan cara konvensional yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, begitu teman-teman, seterusnya siklusnya begitu terus. Pertumbuhan ikan itu kita bisa lihat apakah cepat, dihitung daripada ukuran ikan, penebaran ikan, pemberian pakan ikan. Nah, disitulah terus-terusan ikan itu bisa kita lihat, bisa kita nilai. Artinya seberapa tingkat kesehatan ikan itu. Nah, disitulah kita bisa nanti akan mengukur berapa pakan yang kita habiskan dan berapa kilo ikan yang kita hasilkan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah ikan, tidaklah semudah orang yang mengatakan tebar ikan lele, taruh ke air, udah biarkan kasih makan. Tidak seperti itu. Mungkin kalau ikannya 2 atau 3 ekor bisa jadi. Tetapi kalau ikannya sampai ribuan, bahkan sampai puluh ribuan, saya rasa tidak semudah apa yang dikatakan oleh orang-orang. Nah, kali ini teman-teman sampai di sini dulu isi video ini. Kemungkinan besok akan ada tambahan-tambahan lagi. Ingat teman-teman, dasarnya di sini kita berbagi. Saya tidak ada rasa untuk menggurui, saya hanya bercerita tentang apa yang saya alami dan logika yang saya lakukan, saya bagi-bagi terhadap teman-teman. Oke, channel ini kita bangun dari saya, Anda tentunya, untuk mereka yang membutuhkan. Oke teman-teman, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.